masih hamil anak gue, pasti anak itu tidak akan sempurna gitu. Kalau gue ganggu dia mungkin ya wajar ya, dia mungkin marah. Tapi gue semenjak gue menceraikan dia, lose kontak, gue tuh nggak pernah gue ngubungin dia sedetik pun, sekalipun nggak pernah gitu. Tapi setiap gue ada masalah apa, dia ikut tuh selalu tuh. Wah, dia nomor satu tuh. Bodohnya dia ngomong gitu ke Om Badi sampai bawa-bawa Hotman Paris. Ngapain dia bilang bawa Hotman Paris, bilangnya abuse children lah apa segala macam. Aduh, gue gak ngerti lagi deh. Di Crazy Nick Me Real, karena cuman yang real-real yang ada di sini. Kali ini gue mau ngebahas soal mantan suami gue yang namanya Sayyid Ukra, yang sampai hari ini masih suka WhatsApp-WhatsAppin Eike dengan kata-kata yang selalu dia emosi. Gue nggak tahu kenapa, padahal gue tuh nggak pernah hubungin dia, nggak pernah ganggu kehidupan dia. Tapi kemarin Wednesday dia ada WhatsApp gue lagi. One rest till I put you in hell, katanya. Hell. Jadi gue tuh nggak tahu kenapa nih. Jadi dia tuh kalau WhatsApp tuh kayak gini, nanti bisa WhatsApp sama dia di delete, ntar dia telepon, ntar dia WhatsApp delete lagi. Kayaknya dia berantem kali ya Bor sama istrinya ya kali ya Bor ya. Selalu deh ganggu gue bingung. Jadi teror itu ada semenjak perebutan anak, ya kan? Padahal itu laki nggak pernah biayain, malah waktu gua hamil gua suruh gugurin, waktu gua hamil juga dia menghilang. Tiba-tiba bokap gua meninggal, dia bilang katanya meninggalnya itu acting karena dia tahu gua artis. Terus anak gua sampai umur dia masuk ke 2 tahun juga dia tidak peduli. Tiba-tiba tiba-tiba anaknya cakep, utuh. Kan dia kan selalu bilang kalau lu masih hamil anak gue, pasti anak itu tidak akan sempurna gitu. Tuh lahirnya. Tapi kan karena gue nggak pernah abortus ya, alias aborsi, jadi gue selalu keep anak-anak itu di dalam perut Eike ya, no matter what. Maupun gue mau lagi berpisah kek, mau gue ribut kek, segala macam, tentang anak itu nggak pernah ada dosanya ya. Dan anak itu tidak pernah memilih untuk dilahirkan di rahim siapa. Mulailah laporan polisi ya kan. Laporan polisi sudah 5 tahun, 6 tahun pun ya sudah begini-gini aja. Gue juga nggak tahu lagi kelanjutannya. Tapi karena ini lagi tiba-tiba dia WhatsApp gue lagi dengan kata-kata begini, jadi gue pengen mengungkit aja sih supaya ada di YouTube aja gitu. Aduh, gue tuh abis treatment nih ya muka gue, jadi gue nggak bisa ketawa terbahak-bahak. Kalau takut sih enggak, karena ya dia kan bukan siapa-siapa juga, dan dia kan juga WNA ya, warga negara asing gitu, jadi dia tidak bisa melakukan apapun gitu kan. Tapi ya gue juga nggak paham ya kenapa dia dan istrinya itu sangat amat membenci gue, padahal gue tidak pernah mengganggu hidupnya sedetik pun, semenit pun ya. Bahkan tidak pernah terlintas di otak gue sama sekali itu manusia berdua gitu kan, apalagi si Sayyid Ukra. Dan terlebih lagi sama bininya, yang ternyata bininya membuat akun haters itu, yang the winner itu. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dia waktu itu lupa kalau dia live di akun the winner ya. Ini ada, nanti gue kasih videonya. Nah itu dia lupa, dia masuk jadi sekarang kan di Instagram itu kan kita bisa login sampai beberapa akun ya. Kayaknya waktu dia mau live sambil minum wine, dia lupa dia pakai akun haters. Kan bodoh. Ya kayaknya kebanyakan digebok deh palanya sama Sayyid Ukra, makanya dia agak-agak kelayangan kali ya Bor, karena sering
mengalami KDRT. Karena gue waktu menikah dengan dia pun sering sekali mengalami KDRT, sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue ceraikan saja laki-laki botak tengil itu ya. Nah, ini ada beberapa voice note-nya dia yang menghina negara Republik Indonesia, negara saya tercinta. Dan dia bilang bahwa aparatur negara di Indonesia itu, Bapak polisi, bisa dibayar. Asalkan dia bayar, dia bisa taruh gue ke dalam penjara. Ini dia voice note-nya. Your country is so corrupt. All I have to do is pay the police and they will put you in jail. Jadi dia bilang, what I have to do, I just call the police. Your country is so corrupt. Dia bilang, negara lu tuh negara korup, ya kan? Gua tuh bisa bayar polisi buat taruh lu di dalam penjara. Itu yang dia bilang. Lalu banyak sekali voice note yang dia kirimkan ke saya, menghina keluarga saya, merendahkan ibu bapak saya yang sudah meninggal, merendahkan kakak saya, merendahkan keluarga saya, om tante saya. Padahal om tante saya, seperti yang kalian tahu, apalagi kakak saya, tidak pernah sama sekali ikut campur dalam semua kasus yang ada dalam hidup saya sampai sekarang. Bahkan kalian juga bisa tahu sendiri ya, setiap ada masalah Nikita Mirzani pasti nggak ada keluarganya. Gue tuh kayak Haci sebatang kara. Padahal di belakang keluarga gue tuh tetap mensupport gitu. Memang keluarga gue tuh bukan keluarga yang gila-gila masuk TV gitu, bukan yang gila-gila pansos gitu ya. Dia tuh nggak peduli mau keponakannya artis kek, mau cucunya artis terkenal kek, mau adik kandungnya artis kek. Keluarga gue tuh paling nggak pernah peduli. Lah contohnya adik gue aja yang nomor 4 lintang kan. Dia sebenarnya tahu kakaknya ini selebriti artis papan atas Aset Negara, tapi dia tuh nggak pernah mau story sama gua, nggak pernah pajang-pajang foto gua. Gue bingung, nggak kayak keluarga-keluarga selebriti lainnya gitu yang pengen terlihat kalau ada masalah diwawancara mau. Kalau keluarga gua tuh najis katanya, ikut-ikutan kayak begitu. Tapi dia selalu support, selalu mendoakan supaya gua itu selalu dalam keadaan sehat, semua masalah bisa bisa dijalani dengan baik gitu. You answer the phone. You can see that I'm calling, and I know you can see that I'm calling. Answer the phone. You are a Edwin is a the only man was her father. The only man that can admit that she's a prostitute is her father, and now he's dead. How dare that prostitute talk? Why you haven't cut her tongue? Where is her wali? By doing nothing, Allah will punish you. Do not think that what you're doing is right. You know the truth, yet you are silent. Allah will punish you. And before He punishes you, I will punish you on this earth. You just wait for me, buddy. You, Edwin Rini, keep on helping them. Keep on helping them. Kan? Kalau kalian kupingnya nggak budek, kalian bisa denger sendiri bahwa tidak pernah satu keluarga gua pun yang mau mengangkat teleponnya dia. Jadi dia tuh kalau ngatain gua tuh selalu prostitut kayak udah kayak netizen. Bener deh, gue bingung. Padahal gua ini yang melahirkan anaknya yang pernah tidak diakui dia. Yang pernah dia suruh gugurkan, tapi tiba-tiba dia inginkan. Ya maklum lah, mungkin gua rasanya gurih-gurih nyoy kali ya ketika gua ceraikan dia, ketika gue memilih untuk berpisah, dia baru menyadari bahwa tidak ada perempuan yang seperti Nikita Mirzani. Udah gurih-gurih nyoy, mandiri, bisa cari duit sendiri, ya kan, gak peduli mau dikatain apa kek, gue mah tetep aja sukses aja gitu, jalan pakai kaki gue sendiri gitu. Jadi kayaknya dia gedek gitu ya, kok gue telepon berkali-kali kok gak diangkat, sampai dia pun ngatain bokap gue yang sudah meninggal pun ya marah iya gue. Tapi kalau kita meladeni orang gila, ya kita samanya aja kayak orang gila gitu. Karena dia tuh mungkin dalam hatinya tuh sudah merasa kayak apa ya, biasanya kalau laki-laki kalau udah kayak gitu tuh antara dia tidak ikhlas meninggalkan, tidak ikhlas ditinggalkan gue, dan dia berpikir bahwa yang dia lakukan salah, sampai akhirnya dia melakukan seperti itu gitu. Mungkin gunanya untuk supaya gue merespon atau keluarga gue merespon. Ternyata tidak ada satupun keluarga gue yang merespon kecuali dedemit, gue rasa. Jadi dia kemasukan setan, jin, iblis, gue nggak tahu sampai dia ngomong begitu. Tapi ya mudah-mudahan lah Sajat Ukra ini dibukakan pikiran yang benar gitu. Atau mungkin dia makin
makin gilda gara-gara dia menikah dengan perempuan yang tidak bisa memberikan dia jalan yang, maksudnya tidak bisa memberikan dia hal-hal yang positif, tidak bisa memberitahukan dia hal-hal yang baik gitu, selalu mensupport dia kalau dia melakukan hal jahat gitu. Dan mungkin aja dia dapat istri, tapi istrinya nggak anak muda kayak gue, masih pada kenceng gitu kan, masih seksi gitu, bisa berpenampilan dengan kece ya kan, artis pula. Mungkin dia kesel kali di situ gitu. Teror ini sudah dibawa ke jalur hukum karena waktu itu kan gue sempet ada berseteru dengan mantan suami juga ya, tapi mantan suami coret lah itulah. Gue juga tidak mau mengakui gitu kan. Jadi Dipo bekerja sama dengan Sajat Ukra untuk mempenjarakan gue. Pokoknya setiap ada masalah di Jaksel waktu itu, si Sajat Ukra ini sama bininya ini, si Medina Pispot ini yang lebih tahu duluan gitu kan. Lebih tahu duluan, terus selalu memposting hal-hal yang gue yang nggak pernah, yang maksudnya gue yang terlapor waktu itu sama mantan laki sama si Dipo, tapi gue nggak pernah tahu apa-apa, tapi dia selalu tahu duluan gitu. Dan dia selalu pergi ke situ untuk memenjarakan gue. Ketika ada penjemputan waktu itu kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu ada penjemputan ya, itu dia tahu duluan saat gue mau dijemput atau segala macam ya, mungkin ada permainan atau gimana itu, tapi udah 2 tahun yang lalu ya, itu udah lama ya, udah sekarang udah 2022. Jadi mereka bekerja sama. Ketika gue dijemput lah, si botak ini tiba-tiba bilang di voice note bahwa yang masukin lo ke penjara itu bukan Dipo, tapi gue beserta istri gue Medina Pispot katanya gitu. Jadi ya menurut akal sehat gue yang masih bisa dipakai untuk berpikir dan bekerja sih ya, gimana ya, namanya laki sakit hati kali ya, mungkin ya itu. Kalau nggak cinta sama gue nggak mungkin sakit hati sampai begini. Soalnya kan gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak pernah peduli mereka mau melakukan apa, tapi mereka selalu peduli apa yang gue lakukan gitu. Jadi kalian bisa nilai sendiri kenapa dia bisa sekarang jadi teman akrab loh, Dipo sama Sajat Ukra, best friend, bestie, tapi dua-duanya udah pernah gue cobain. Kayaknya dua-duanya curhat ya, gimana waktu temani kita gitu kali ya. Gayanya apa aja gitu, sampai akhirnya kok bisa dua-duanya gue ceraiin gitu, mungkin ya. Nah, just for your information ya, bahwa Medina Pispot itu ya sudah dilaporkan ke pihak berwajib alias ke polisi di Polres Tangerang Selatan. Dan kasusnya masih berjalan karena si Pispot ini dipanggil-panggil nggak datang-datang, dan dia sudah tidak berani lagi menginjakkan kakinya di Indonesia karena dia tahu bahwa kalau dia datang dia langsung mau ditegrep gitu, karena panggilannya sudah lebih dari 2 kali dan kasusnya bukan pencemaran nama baik tapi lebih dari itu. Terus si Ukra juga, Sajat Ukra sudah dilaporkan juga ke Mabes Polri waktu itu karena menghina aparatur negara Republik Indonesia. Ya mau itu benar, mau itu tidak, itu kita tidak wajib ya untuk menjadi seorang yang bisa mengendalikan orang hanya karena bisa bayar gitu. You tell all of them. You tell Fitri. You tell Hotman Paris. You tell everybody that's trying to help her. All the money in the world is not going to help her. Allah will crush you all in 1 second. All the lies, all the pain. Hotman Paris the pimp, talking about children. He's an abuser of children. Shame on you. All the people in Indonesia, 300 million people. You only found this job? I'm sure your parents are very proud of you. You warned them all. That is in jail because of me, not because of Dipo. Me and my wife put her in jail, and she's gonna stay in jail. All the money in the world is not gonna save her. The sooner you get out, the better for you. Because I will. Nah, bener kan? Me and my wife put her in jail. Jadi dia itu voice note ke om gue, Om Badi.
Waktu itu kan gue dijemput ya malam-malam buta tuh ya, sama penjemputan juga, cuma kalau yang kemarin jam 3, kalau yang ini gue baru pulang kerja ya, agak-agak wajar lah ya. Tapi gue bingung dia selalu bawa nama Allah ya, padahal itu laki ya demen banget ke panti pijit loh, pijit plus gitu, padahal udah punya bini demplon begini seksi gitu, tapi masih suka pakai itu. Gue juga nggak ngerti ya, agak membanggongkan gitu kalau masih bawa nama Allah gitu ya. Ya tapi itulah ya, namanya pilihan hidup lah ya. Ya gue nggak tahu dia ngos-ngosot kenapa ya, apa habis nyukrat lagi. Iya, kayaknya tuh dia voice sampai ludahnya numpuk dari sini. Kayak ngomong gitu deh, gua rasa itu ngos-ngos sama kayak habis lari berapa 20 kilo kayaknya deh dia itu. Gua tuh nggak ngerti, karena kalau gua ganggu dia mungkin ya wajar ya, dia mungkin marah. Tapi gua semenjak gua menceraikan dia, lose contact, gua tuh nggak pernah gua ngubungin dia sedetik pun, sekalipun. Gak pernah gitu. Tapi setiap gua ada masalah apa, dia ikut tuh selalu tuh. Wah, dia nomor 1 tuh. Bodohnya dia ngomong gitu ke Om Badi sampai bawa-bawa Hotman Paris. Ngapain dia bilang bawa Hotman Paris, bilangnya abuse children lah apa segala macam. Aduh, gua gak ngerti lagi deh. Kak Fitri dibawa-bawa semuanya. Kayaknya dia udah ini ya, stuck ya, kayaknya udah nggak ada pikiran untuk mau ngomong apa lagi, semua dibawa-bawa gitu. Gue juga bingung sih, gue sebenarnya speechless, gue nggak tahu gue harus ngomong apa, tapi ya itu terjadi gitu. Ya balik lagi, kayaknya dia masih cinta deh sama gue. Gue rasa kayaknya nggak ada yang se-endul gue rasanya deh. Gue rasa deh, kalau nggak salah ngapain dia sampai marah begini, gue juga bingung. Sampai sekarang gue bingung, kayak kemarin gue ada masalah aja, tiba-tiba dia WhatsApp dan gue nggak pernah bales. Tapi dia ngatain bitch melulu, bingung gue. Gue nggak tahu lagi tuh. Dia tuh banyak banget tuh WhatsApp gue. Gue tuh bingung. Kayaknya biasanya kalau dia udah WhatsApp gue kayak begini, berarti dia lagi berantem sama Medina P-Spot. Biasanya gitu. Berarti dia lagi ada huru-hara, tapi dia bingung. Mungkin si Medina P-Spotnya udah disikat, ditonjok, digebok, dijedotin palanya ke tembok kali ya, tapi nggak mati-mati kali gitu ya. Jadi dia mencurahkan kemarahannya sama gue juga kali itu kali ya. Iya, tapi gue agak sedikit padahal waktu penjemputan itu gue nggak dipenjara tahu. Gue tuh cuma ditaruh selama 2 hari untuk dimintain keterangannya. Tapi dia udah happy, katanya gue di penjara nggak akan keluar lagi. Nggak taunya 2 hari gue keluar, say. Udah gue keluar marah lagi. Dia bilang katanya dia bisa bayar polisi supaya gue nggak keluar dari penjara. 2 hari gue keluar, say. Ya memang namanya ya gimana, orang gue nggak buat salah, nggak buat apa kok gitu. Kecuali gue melakukan kesalahan yang memang parah banget di Indonesia ini gitu. Kan gue nggak ngapa-ngapain. Sir, you just wait, Nikita Mirzani. My wife put you in jail, and we're not forgetting. You go out on Monday, Tuesday, you back in jail again. Where you want to hide? Where you want to hide from Allah? You go Umrah? Your salah doesn't reach the ceiling, you Tuh, kan? Biasanya kalau laki, kalau udah gedek, harusnya kan udah ya, lose contact, bener gak sih? Iya, bener. Ya kan? Gak akan pernah mau WhatsApp, apalagi voice note, apa teriak-teriakan begitu. Itu gua rasa tetangga-tetangga kayaknya udah nggak nyaman deh ditinggal di situ deh. Apalagi kan Singapura kan apartemennya kan nggak, ya ada sih yang gede, tapi nggak gede-gede amat gitu. Kayak yang di Jakarta lu bisa beli 1 lantai gitu. Ini kan gue tau lah apartemennya itu, gue rasa itu sebenarnya tetangga mau ngusir kali ya, tapi nggak enak kali gitu ya, atau takut duluan kali mungkin. Ya bisa dilihat ya netizen ya, para pecinta YouTube Crazy Nick Miril, betapa dia emosian orangnya kan. Lu bayangin waktu gue hidup sama dia, bukan lagi pala gue di sliding lah apa segala macem itu. Kelihatan dari suaranya aja dia menggebu-gebu. Harusnya kalau dia marah, laki itu kan ngomongnya pelan tapi nyelekit. Tapi ini kalau dia enggak, dia tuh udah emosi, teriak-teriakan gitu. Duh, gue pengen banget pas lagi teriak gitu kena stroke kayak gitu kan, langsung ngek gitu apanya kayak yang mati setengah badannya gitu.
Tapi memang biasanya gitu sih, orang jahat tuh biasanya memang selalu dikasih umur, menurut gue ya, menurut gue orang jahat tuh memang selalu dikasih umur panjang ya. Tapi ada juga orang baik yang umurnya panjang, ada juga, tergantung amalan. Tapi gue rasa kalau kayak dia mungkin matinya juga, gue rasa matinya keselak kali ya. Iya deh, gue bingung. Gak mati-mati, gue heran loh. Padahal udah teriak, udah emosi, gak stroke, gak darah tinggi. Gue bingung. Gue udah bingung, gue gak tahu kenapa ya. Kok bisa gue menikahi orang itu gitu loh. Tapi ya udahlah, yang penting gue dapet anak. Anaknya juga lucu, ya kan. Aska juga gue rawat dengan baik, penuh dengan kasih sayang. Itu anak ya, kalau kalian tahu, ya kalian juga tahu lah kan, kalian suka lihat YouTube gue atau Instagram atau pernah ketemu langsung sama Aska. Aska itu alhamdulillah anak yang begitu lembut, anak yang touchy banget perasaannya gitu. Nggak suka teriak-teriak kayak bapaknya gitu kan, nggak teriak juga kayak ibunya gitu. Mungkin ya karena itu kali ya, soulnya gitu sebagai anak kecil, mungkin karena bapaknya udah berdebah haram jadah begitu kali ya. Jadinya mungkin anaknya pas gue lagi hamil, kan gue hamilnya Aska tuh struggling banget ya. Gue pernah sampai nggak kerja selama setahun gitu, karena waktu hamil Aska itu emang bener-bener perjuangannya tuh waktu gue hamil dia tuh gue nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi setiap apa yang gue makan dan gue minum itu muntah lagi. Setiap gue makan minum gue muntah lagi. Waktu gue hamil Aska itu hamil paling struggling. Kenapa? Karena selama 1 tahun gue itu diopname kurang lebih 12 kali gitu, karena tidak ada asupan makanan atau nutrisi yang masuk ke tubuh gue. Makanya waktu gue hamil dia tuh gue kayak busung lapar, jadi cuman perut aja yang gede tapi badan gue tuh kurus banget ya. Itu saksi matanya banyak banget. Dan ada beberapa foto-foto dulu kan waktu gue hamil, tapi Instagram gue hilang ya. Itu kan terlihat tuh kayak kulit gue turun semua, tulang gue kelihatan gitu. Tapi alhamdulillah anaknya lah, Aska lahir dengan sehat. Anaknya tumbuh kembang seperti seumurannya, pintar pula, penurut gitu. Ada pesan nggak ada, cepet deh mati ya Allah. Bener deh, gue cepet mati, meninggal kayak lu. Aduh, sajat ukra supaya lu nggak ganggu lagi hidup gue. Karena nggak wajar kalau lu masih ganggu hidup gue. Kenapa? Karena lu sudah mempunyai istri baru, keluarga baru. Harusnya lu itu ya berbahagia dengan istri lu. Jangan pula istri lu menunjukkan kebahagiaan yang fake. Segala lah story-story lama disimpan dulu baru diposting. Kan kelihatan dari kukunya yang pada kuning kayak abis nyerokin, tahu nggak? Udahlah, kita hidup maksudnya, kalau lu udah punya keluarga baru, ya lu konsentrasi aja sama keluarga baru lu. Ya suruh bini lu bagaimana caranya supaya dia bisa hamil, ya kan? Makanya kalau punya bini jangan jelek hati. Ya Allah juga nggak mau naruh benih rahim yang bagus di rahimnya dia, karena dia tuh kayak ular. Itu. Segala lah pakai ada kerjaan, bikin akun-akun haters di Instagram, ketahuan pula kan, tololnya kan kelewatan kalau kayak begitu kan. Udahlah, bahagia aja. Walaupun gue sih tahu ya, karena Singapura ini kan kecil ya, dia tuh udah pernah bayi tabung 3 kali. Tapi memang dasar Allah tahu nih, mereka ini orang-orang jahat kali ya, sampai bayi tabung pun gagal gitu. Saran gue ya, mendingan kalau misalkan sperma lu nggak bagus di perutnya si Medina Peacepot ini, pakai sperma badak kek, kebo kek, sapi kek gitu. Yang penting ditaruh aja dulu di rahim bini lu, siapa tahu kan bisa jadi benih. Yang nggak tahu nanti jadi benihnya jadi anak kodok kek, anak ular kek, anak apa, terserah lah. Yang penting hamil aja dulu. Jadi lu nggak pusing-pusingin tentang hidup gua nggak usah dipusingin. Alhamdulillah gua rezeki aja ada aja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya walaupun gua dikasih banyak cobaan, ya mungkin memang begitu caranya Allah memberikan gua rezeki, ya kan? Karena kalau yang gue baca, orang semasa orang masih hidup dikasih napas sama Allah, pasti masih dikasih cobaan terus. Yang hidup aja masih dikasih cobaan, yang mati aja masih dikasih cobaan, apalagi yang hidup, ya kan? Jadi kalau gue tuh walaupun gue dikasih cobaan yang berat sama Allah, tapi gue nikmatin aja sampai mana juga gue jalanin gitu kan. Jadi nggak usah ganggu hidup gue. Sajat Ukra dan Medina Peacepot, berbahagialah kalian dengan keluarga kecil kalian yang tidak bahagia itu, walaupun gue tahu ya. Tapi ya udahlah,
Kalau memang si Sajat Ukra botak ini mau ketemu sama Aska, baik-baik, ya kan? Ada caranya, ada tata keramanya, ada sopan santunnya, bertamulah yang baik. Nggak mungkin pula gue usir, ya kan? Kecuali lu kesini bikin keributan, tapi juga ada jamnya, ada harinya. Jangan mengganggu anak gue sekolah. Kayak begitu. Tapi kan selama ini tidak kalian lakukan. Kalian hanya ngomong di media, nih kita begini, nih kita begitu. Kalian sebarlah bukti-bukti transferan palsu segala macam. Kalian lupa bahwa gua pun bisa kok ngeprint rekening koran yang asli gitu. Dan pernah gua juga kasih ke hakim. Gua juga pernah sebarin di Instagram gua. Tapi kan tetap yang namanya haters mah ya, mau gua bener kek, mau gua gimana, tetap aja pada benci. Gua bingung. Pesan khusus untuk netizen Indonesia ya. Kalau yang mau jadi haters monggo aja. Mau ngebully orang silahkan, tapi jangan jadi haters yang tolol. Kenapa sih gue bilang begitu? Budayakan membaca dulu sebelum kalian ikut campur ke ranah tersebut. Contohnya kayak gue, setiap gue mau ikut campur urusan orang ya, tapi gue kalau ikut campur urusan orang selalu jadinya duit ya kan. Kalau kalian kan nggak cuman ditanamin benci aja dalam diri kalian sampai menggerogoti diri kalian dan kalian tidak konsen lagi untuk menata hidup kalian ke depannya. Lah kalau gue ikut campur urusan orang, gue mau dapat duit, gue mau terkenal, masuk berita segala macam gitu, ada feedbacknya. Kalau kalian nggak ada, tapi kalau kalian tetap mau jadi haters atau tukang bully, boleh silakan. Tapi jadi haters lah yang pinter. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau gue lagi ada waktu ya, gue tuh suka lihat-liatin gitu kan komen-komen haters. Mereka itu hanya ikut-ikutan, tapi dia tuh tidak mau riset dulu gitu loh. Kasus awalnya bagaimana hingga terjadinya seperti ini. Nah, budayakan membaca, budayakan kalau kalian nggak mau jadi haters, ya udah nggak usah buang waktu untuk ngebully orang. Kalau mau ngebully orang, ngebulilah yang pinter, yang smart kayak gue. Selalu yang setiap gue ucapin itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau gue ikut campur urusan orang, gue tidak malu karena yang gue omongin itu benar. Gitu. Ya, pokoknya buat para haters yang ada di Indonesia, mudah-mudahan dengan cara kalian membenci dan membuli bisa buat kalian kaya, bisa buat kalian kenyang, bisa menghidupi anak-anak kalian dan keluarga kalian, atau yang nganggur bisa dapat kerjaan. Ya kalau ternyata enggak, ya mendingan lu pada beli racun ya, pada minum mati aja sekalian daripada lu jadi haters ya kan, cuman nyampahin doang, ngapain. Gue tuh kepengen deh ada satu atau beberapa haters yang apa yang dia omongin itu real, bukan apa yang dia omongin itu ikut-ikutan gitu. Karena selama ini yang gue tahu dan gue baca, mereka hanya ikut-ikutan aja. Apalagi ngebenci orang yang tidak pernah kalian kenal, tidak pernah kalian ketemui, apalagi belum pernah ngobrol. Itu buat gue bukan satu kewajaran ya. Kalau lu benci sama orang, misalkan kayak gue benci sama siapa, sama manajer gue, dia udah kerja sama gue 12 tahun. Kalau gue benci dia wajar karena ada sesuatu ya kan. Tapi kalau kalian benci, jangan gue deh atau artis yang lain yang kalian benci cuman karena nggak suka gara-gara attitude-nya, atau nggak suka karena dia bermasalah atau segala macam. Bencilah sesuai ukurannya, ada takarannya gitu. Jangan pula kalian benci satu keluarganya. Kagak ada itu istilahnya begitu, cuman Indonesia doang yang begitu. Ya udahlah, terserah kalian. Kalau kalian masih benci gua nggak apa-apa, tapi kebencian kalian itu membawa berkah untuk gua ya. Kalau begitu sampai ketemu lagi di penjelasan yang gak penting berikutnya.